Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bantu kita lihat Allah untuk Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam asyhadu an la ilaha illallah wa jami'il mursalin wa jami'atul muqarrabin wa jami'it tabi'in wa tabi'in wa ila jalla illallah wa la ilaha illa makan wa ila muhaddisin mufassirin syaikhul al-Tabari wa syekh Abdul Qadir al-Jilani wa syekh Khatim ar-Razi wa syekh Muhammad al-Qurtubi wa syekh Ibnu Katsir wa syekh Jaluddin al-Mahalli wa syekh Jaluddin al-Suyuti wa syekh Sulaiman al-Jamal wa syekh Masyarawi wa syekh Masyukani wa syekh Ahmad al-Alusi wa syekh Nawawi al-Bantani wa syekh Ahmad bin Mustafa al-Marawi wa syekh Ibnu Ashir wa syekh Mutawalli وشيخ يامك وشيخ طنطا وشيخ أبا زهير وشيخ محمد علي وشيخ بوري وشيخ رشيد وخشن لكي باسم مصطفى رمضان وإلى جاب مشايخنا وشيخ مشايخنا شو إلى الفاتحة. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampun masuki tahun baru 1447 Hijriah. 1447 damel eling-eling mawon pilih salah satu puasa sunnah sing gadah hadis sing sahih selain Arafah iki niku Asyura. Puasa Asyura. Cara sak mangke niku saniki masuk dinten Kamis, berarti saniki masuk tanggal 7. Masuk dinten Kamis 7. Jumat 8 Jumat 8, Sabtu 9. Sabtu 9. Jadi sing kepengin ngersakno poso ya lek saged Sabtu Minggu. Lek mboten iso ya Minggu tok. Minggu niku Ahad niku poso Asyura. Poso Asyura. Sabtu niku poso Tasyu'a. Dadi lek iso nggih Tasyu'a Asyura, lek mboten saged nggih Asyura tok. Lek gak iso ya gak apa-apa, sing penting poso Ramadan iki sahur. Sing duwe kota-kota bahas poso ya tasiane, bahas poso. Nanti sing penting wis kewajibane disauri. Jadi nggih sing ngersakno poso monggo Sabtu Ahad. Lek mboten saged nggih Ahad mawon, lek mboten saged nggih mboten napa-napa. Tapi salah satu dalil sing sahih niku nggih Arafah kali Asyura niku. Lintune mboten sesahih niku, mboten sesahih poso kali niki. Pun kita lanjutkan. Kita lanjutkan surah Al-Baqarah ayat 386. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka lan nalikane padha takon ka ing sira sapa sing takon ibadi pira-pira kawula ingsun anni saking ingsun fa inni mongko setene ingsun iku qaribun parek ujibu nyembadani sapa ingsun dakwat da'i ing dungane wong kang donga iza ta'ani nalikane ndonga sewise adai ni ing ingsun fal yastajibu mongko padha amriya kesempatan sapa ibadi li marang ingsun wal yu'minu lan supaya padha iman sapa ibadi bi kelawan ingsun la'allahum supaya ana sapa ibad iku ya rasyuduna padha pinter-pinter sapa ibadi. Kita wae syaraitun 396. Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disuwuni keterangan Gusti Allah Ta'ala punika caket punapa tebih. Gusti Allah nuli nerangake ayat kang sira-sirane ari kala kawula ingsun takon marang sira saking adok apa para ingsun kandhanono yen ingsun iku parek. Ateges tansah mirsani ingsun nyembadani penyuwune wong kang nyuwun ari kala nyuwun. Mulane
para kawula kudu padha nyembadani taat marang ingsun lan supaya padha iman marang ingsun supaya para kawula padha oleh pituduh. Wa iza sa'alaka, dan apabila bertanya ibadi hamba-hambaku, wa iza sa'alaka, dan apabila bertanya kepadamu ibadi hamba-hambaku, kalau ada hamba-hambaku yang bertanya kepadamu anni tentang aku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i iza da'an, aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia memohon kepadaku. Fal yastajibuli, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku. Wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka beriman kepadaku. La'allahum yarsyudun, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Ayat ini cukup pendek. Tapi keterangannya sangat luas, keterangannya sangat panjang hingga mungkin memerlukan 2 atau 3 kali pertemuan untuk membahas tentang ayat ini. Ayatnya cukup populer. Kalau kali panjenengan insya Allah pun apal walaupun gak full ayatnya, tapi sebagian ayat insya Allah pun apal. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Karena ayat ini sering kali diucapkan oleh penceramah-penceramah dan panggung-panggung, seringkali dibuat oleh tema oleh mubalek, oleh dai-dai di panggung-panggung penceramah, di panggung-panggung ceramah. Sehingga kalau kali panjenengan sudah cukup akrab dengan ayat niki, bahkan mungkin sudah tahu maknanya ayat niki. Dan apabila mereka bertanya dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Ayat niki, karena sudah sangat populer, sering didamel ceramah oleh mubalek, sehingga kalau paling panjenengan sudah tahu apa isinya. Tapi insya Allah apa yang saya sampaikan beda dengan apa yang disampaikan oleh mubalek. Penceramah nih Pak, ketika ceramah itu ibaratnya itu mereka itu hanya wis kantun mantok. Cara panganan itu kantun mantok. Kita hanya tinggal memakan saja tanpa mengetahui prosesnya. Beda kalau ngaji kados ngeten iki. Ngaji sing kaya ngeten iki ibarat masak, membuat sebuah masakan niku menyiapkan dari awal ketuku bahan, tuku bumbu, masak nanggone kompor sampai matang, sampai jadi sebuah masakan terus kita makan. Beda. Jadi apa yang saya sampaikan ini nanti insya Allah akan menjadi hal yang baru yang mungkin belum dibahas oleh mubalek di dalam panggung-panggung ceramah. Di mergane niku mang penceramah niku hanya menyajikan makanan tok, karep dadine tok, karep pesen makanan tok, sementara kita ngaji rutin kaya ngeten masak ke awal. Nah, karena kita masak ke awal, kita ngaji ke awal, bahkan ke Al-Fatihah, Al-Fatihah sudah hampir 4 tahun lamanya kita ngawas teng mriki. Dan kita tahu bahwasanya 4 pertemuan terakhir kita itu selalu membahas tentang puasa. Bayangkan 4 pertemuan sebelum ini kita membahas 3 ayat. 3 ayat itu membahas tentang kewajiban puasa, tentang puasa. Dan ayat 180 kita membahas tentang kewajiban berpuasa. 184 kita membahas tentang puasa itu hanya beberapa hari saja, yang mana puasa itu tidak diwajibkan kepada semua orang yang beriman, sebagaimana nanggone ayat 180. Ada orang-orang yang beriman dalam keadaan tertentu gak wajib puasa. Dibahas tentang ayat 184. Dan ayat 195 dibahas tentang ternyata berpuasa itu indah syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Yang mana bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran di dalamnya. 3 ayat sebelum ini, 4 pertemuan terakhir kita itu membahas tentang puasa. Lebih spesifik lagi puasa Ramadan. Ojok-ojok dilalah nanggone ayat 196 niki bahas tentang donga, bahas tentang doa.
Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan permintaan mereka yang berdoa ketika mereka memenuhi segala perintahku. Fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Antune ayat niki, nangone ayat 180 itu, niku bahas tentang poso maneh. Nganti ngali lanjutane ayat niki uhillalakum lailatas syami. Bahas tentang poso maneh. Apa kan langsung dibahas tentang poso marang ndonga, apa kok atik poso terus bahas tentang ndonga, marang bahas tentang poso maneh. Jadi Allah meletakkan ayat ini di tengah ayat-ayat yang membahas tentang puasa. Itu tujuannya adalah agar kita tahu bahwasanya hubungan antara puasa dengan berdoa itu sangat erat sekali. Jadi enten hubungannya poso karo hubungannya sangat erat sekali. Jadi ayat ini diletakkan di tengah-tengah ayat yang membahas tentang puasa, itu menunjukkan bahwasanya hubungan antara puasa dengan berdoa itu sangat erat sekali. Kita lanjutkan. Ayat ini dimulai dengan huruf waw, wah. Yang tingali wa idza sa'alaka, double waw. Waw ini enten maknane dan bukan waw zaidah sing tanpa makna. Wa idza sa'alaka, dan apabila wa idza sa'alaka ibadi, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu. Jadi wa tenggone mriki tidak bisa wa itu berdiri sendiri tanpa ada hubungan dengan kata-kata sebelumnya. Sesuatu yang bermulai dengan kata wa, dengan kata dan, sesuatu yang dimulai dengan kata dan itu tidak mungkin menjadi kalimat awal yang berdiri sendiri. Kalau contohnya cek paham. Sesuatu yang berawalan dengan dan itu tidak bisa menjadi kalimat pertama yang bisa berdiri sendiri. Kalau contohnya, misalkan ada sebuah kata, misalnya ini lagi perang Iran musuh Israel, terus ada seseorang yang berkata, dan akhirnya Iran dan Israel melakukan gencatan senjata. Ini coro tata kata bahasa itu salah. Kalau ono kaitane, kalau ono apa-apa, kok ujug-ujug ono dan, kan nggak mungkin. Jadi dan itu sesuatu yang berawalan dengan dan itu pasti ada hubungannya dengan kata-kata sebelumnya. Dan itu tidak mungkin menjadi kalimat pertama. Ujuk-ujuk ngomong dan buat enten, gak bener. Kecuali ada sing nom-nom karo lirik Sheila on Seven sing judulnya dan niku ya apa maneh dan villa eso dia cara syair, cara lagu itu darurat syair. Niku kan Sheila on Seven kan ujuk-ujuk dan ngono ya. Tapi ini salah secara tata bahasa salah. Tapi balik mana ketika itu sebuah syair itu ono kategori nang ilmu arut itu dikatakan itu darurat syair. Cuman kalau kita bicara praktek sehari-hari itu tidak mungkin seseorang itu mengatakan dan menjadi kalimat pertama tanpa ada kata-kata sebelumnya. Dan Israel dan Iran telah melakukan gencatan senjata itu salah secara tata bahasa. Jadi sing bener pasti ada kata-kata sebelum itu, yang mana itu ada kata-kata setelah huruf dan nikuman. Misalnya setelah Israel dan Iran melakukan perang secara terbuka selama sebulan terakhir dan menimbulkan korban di antara kedua belah pihak dengan sangat banyak, dan akhirnya sekarang Israel dan Iran melakukan gencatan senjata. Dan itu memang kan berada di tengah-tengah, berarti ada hubungannya kalimat dan nikumang sesudah dan nikumang dengan kata-kata sebelumnya. Begitu juga dengan ayat ini. Gak iso ujug-ujug wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Boten. Ada kata-kata sebelumnya. Apa kata-kata sebelumnya? Membahas tentang puasa. Jadi membahas tentang puasa.
Terus membahas tentang puasa, lalu Allah dawuh wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ada hubungan antara puasa dengan berdoa yang sangat erat, sebagaimana di kalimat sing kula contohno dan memang ketika Israel dan Iran melakukan gencatan senjata, kita tidak bisa serta-merta langsung mengucapkan dan Israel dan Iran melakukan gencatan senjata. Pasti ada kata-kata sebelumnya. Kula maos tafsir Al-Baidhawi. Dilalah sadèrènge kula maos tafsir Al-Baidhawi niki kula pun namel contoh Iran niku mang. Kok dilalah tafsir sing kula waca, tafsir Al-Baidhawi niki dikarang oleh Asmaul Kafi Abdullah bin Umar bin Muhammad bin Ali Al-Baidhawi. Dilalah tafsir Al-Baidhawi niki sing termasyhur dengan nama Imam Al-Baidhawi. Imam Baidhawi niki dilalah kok yo kelahiran Iran. Beliau lahir nang Iran, meninggal di Iran. Jadi lahir di kota Baydho, saniki kota namanya Baiza, okay. Lahir meninggalnya di kota Tabriz, sama-sama Iran juga, teng Iran. Lahir 1223, ada yang mengatakan 1233, itu artinya sudah hampir 800 tahun yang lalu, tapi tafsirnya masih dibaca oleh jutaan umat manusia. Sering di dalam pekajian juga tentang pesantren-pesantren yang sampun tingkatnya sampun tinggi niku ngaos tafsir Al-Baidhawi. Nah, tentang tafsir Al-Baidhawi niku Imam Al-Baidhawi ngendika wa'lam annahu ta'ala lamma amara bi shaumi syahri wa mura'atil iddati wa hasim al-qiyam bi wadha'ifi takbiri wa syukri. Ilingo ngerti yo. Sebelum ini Allah memerintahkan kepada mereka semua amarum bisaumi syahri dengan puasa 1 bulan penuh. Yang dimaksud adalah Ramadan. Ayat 180. Wa muraatil iddati, terus jangkepno karo iddahe. Kita sudah membahas tentang ayat 184 nggih. Tengah ayat 184 ayat ma'dudat. Jangkepno beberapa hari, jangkepno oleh bulan niku 29 ya jangkepno 29, bulan niku 30 jangkepno 30. Wa muraatil iddati wa hasim alal qiyami bi wadha'ifi takbiri wa syukri. Terus lek wis jangkep posoe wis lulus, wis lunas, wis napa cara ujian wis lulus takbirono sebagai bentuk syukur. Karena tentang ayat sebelumnya 185. Terus tengene tafsir Al-Baidhawi dikatakan akbaru bihadzil ayati ad-dallati ala annahu khabiran bi ahwalihim. Terus ayat ini menunjukkan kepada mereka bahwasanya Allah itu khabirun bi ahwalihim, maha mengetahui dengan tingkah laku mereka. Wong-wong sing poso niku mah. Sami'un bi aqwalihim, Allah maha mendengar dengan ucapan-ucapan mereka. Mujibun li du'aihim, Allah nyembadani doa-doa mereka. Mujazihim ala a'malihim taqidan lahu wa hasan alaihi, dan Allah akan membalas setiap perbuatan yang mereka kerjakan, nggih, taqidan lahu wa hasan alaihi, untuk menguatkan amal niku mah. Taqidan lahu, menguatkan baginya. Allah mendengar ucapan mereka, Allah mengabulkan doa mereka, Allah membalas amal mereka. Jadi ketika kula kali panjenengan poso atau ibadah yang lain, maka berdoalah. Karena doa yang kita lakukan ketika kita melakukan puasa atau ibadah itu adalah salah satu doa yang makbul. Betul hanya poso. Dan tengah-tengah sholat ketika kita sujud terakhir pokoknya gak sembahyang jamaah, gak jadi imam, ketika sujud terakhir akeh-akeh no dungo. Tapi ya kudu basa Arab, aja basa Indonesia. Ya basa Indonesia ya nang ati ae aja diucapno. Ketika tahiyat akhir, ketika sebelum salam dikon ngakeh-ngakeh no dungo. Imame misale suwe jenengan marji innaka hamidum majid wis mandeg, timbangane meneng gak lapo-lapo ula-ulu ngenteni salam imam, jenengan baca doa-doa yang lain. Sing penting bahasa Arab, yang ngerti maksudnya, cek cepet mandine, cek ngerti apa sing dijaluk.
Jadi ketika kita berpuasa, ketika kita beribadah dengan ibadah yang lain, ojo lali di tengah ibadah itu, di tengah puasa itu hendaknya kita perbanyak doa kita karena itu adalah termasuk doa yang mustajab. Nah, tenggone tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir teng mriki diceritakan enten hadis riwayat Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr. Redaksinya cukup panjang, langsung kula potong. Anjadhi Abdullah bin Amr. Kau sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Abdullah bin Amr itu pernah mendengar Kanjeng Nabi niku dawuh, yaqulu lisaimi inda iftarihi da'watun mustajabatun. Bagi orang yang berpuasa, lisaimi, bagi orang yang berpuasa, inda iftarihi, ketika dia berbuka puasa, da'watun mustajabatun, ada doa yang mustajab. Bagi seseorang yang berpuasa, ketika dia sedang berbuka, ada doa yang mustajab. Kanjeng Nabi dawuh seperti itu. Setelah Kanjeng Nabi dawuh kados ngoten, nggih, mriki dikatakan fakana Abdullah bin Amr iza aftara da'a ahlahu wa waladahu wa da'a. Abdullah bin Amr ketika sampune Kanjeng Nabi matur dawuh kados ngoten. Setiap kali dungo, setiap kali dugo, Abdullah bin Amr itu nyeluk keluargae, nyeluk anak-anake, mari buka terus dungo. Jadi cara azan maghrib buka marno nyeluk kabeh ayo buka bareng bersama keluarganya, terus mari ngono dungo. Jadi mriki dikatakan iza aftara ta'a ahlahu wa waladahu wa ta'a. Terus ada sebuah riwayat, riwayatnya cukup panjang, langsung kalau potong saking qala Ubaidullah bin Abi Malikah. Sami itu Abdullah bin Amr. Ana wong jenenge Ubaidillah bin Abi Malikah itu pernah mendengar Abdullah bin Amr ketika iza aftara, ketika berbuka. Iza aftara, ketika berbuka, mari buka, terus Abdullah bin Amr niku ndonga, Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfirli. Allahumma tu Gusti inni satemene ingsun iku as'aluka nyuwun sapa kula ka ing panjenengan bi rahmatika kelawan rahmat panjenengan allati wasi'at kang ombo, kang meliputi kulla syai'in segala sesuatu. Antau firoli yen to ngapura nyepura coba panjenengan limarang ingsun. Bayangkan seorang sahabat Abdullah bin Amr itu ketika dia berbuka puasa iku ndonga supaya njaluk di sepuro dosane seorang sahabat. Kula kali panjenengan njaluk apa kira-kira lek niku? Ya gak apa-apa sih misale njaluk sugih, njaluk mobil ya mboten napa-napa. Cuman Abdullah bin Umar seorang sahabat itu antau firoli, sing ketika dipanjatkan ketika dia berbuka puasa itu dia meminta agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Mriki dikatakan fi musnadil Imam Ahmad, nang kitab musnad Imam Ahmad, nang kitab Sunan Tirmizi, nang kitab Sunan Tirmizi, wan Nisa'i, nang Imam An-Nisa'i, wa Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah. Jadi nanggone diriwayat kitab Imam Ahmad, Sunan Tirmizi, Sunan Nisa'i, Sunan Ibnu Majah. Enten sebuah hadis an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satu laturat dakwatuhu. Kanjeng Nabi niku nanti dawuh ada 3 orang yang mana doanya tidak akan tertolak, tidak akan ditolak. Sepoe telu niku siji al-imamul adil, imam sing adil, pemimpin sing adil. Di pemimpin niku abot, asli abot. Ono kok imam sing adil, ono sing pemimpin kok adil, maka doanya mustajab, tidak akan tertolak. Sing nomor 2 wasoimu hatta yuftir. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka.
Sing nomor 3 wa da'watul mazlumi yarfa'uhu Allahu dunal ghamami yaumal qiyamati. Wis pun masyhur dunane wong sing dizalimi itu makbul. Yarfa'uhu Allahu dunal ghamami yaumal qiyamati. Allah akan mengangkat doa orang yang teraniaya itu di atas awan ketika hari kiamat. Tuftahu lahu abwabis sama, dan Allah akan membuka pintu-pintu langit, dibukakan untuknya pintu-pintu langit. Wa yaqulu bi izzati la ansurannaka walau ba'da hinin. Terus Gusti Allah dawuh bi izzati, demi kemuliaanku, la ansurannaka walau ba'da hinin, aku pasti akan menolongmu setelah ini. Jadi ada 3 orang yang doanya tidak akan tertolak. Siji wong imam sing adil, loro wong sing poso, telu wong sing poso mek buka, telu wong sing dizalimi. Nah, sing kudu dieling, nggih. Insyaallah pernah kula sampaikan teng mriki ketika ngaji poso kirangan 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu. Sing kudu dieling, doa berbuka puasa itu diucapkan ketika setelah berbuka puasa. Iku sing diantara kula kali panjenengan atau masyarakat pada umumnya itu salah, mawon salah. Donga Allahumma lakasumtu niku ketika adzan terus langsung Allahumma lakasumtu wa bika amantu terus baru mati. Kalau nek buka kitab Fathul Muin nggih, kula buka I'anat Thalibin. I'anat Thalibin sampeyan lek kata kitab I'anat Thalibin juz kali halaman 279. Kalau buka, kalau waca temenan iman, kalau dolei temenan iman. Fathul Mu'innya itu dikatakan oh yusannu ayyakula akibal fitri Allahumma lakasamtu Allahumma lakasumtu ila akhirih. Dan kitab Fathul Mu'innya itu diucapkan, disunahkan oh yusannu ayyakula, disunahkan jika seseorang itu mengucapkan akibal fitri setelah berbuka Allahumma lakasumtu ila akhirih. Dan I'anatul Talibinnya teng syarah niku dikatakan qaulu akibal fitri. Sing dimaksud akibal fitri ay akiba ma yahsul bi al fitru la qablahu wa la indah. Dan kitab I'anatul Talibin ketika mensyarahi lafaz akibatul fitri niku akibal fitri niku man. Teng I'anatul Talibin dikatakan ay akiba ma yahsul bi al fitr. Maksudnya ialah setelah sesuatu yang menyebabkan batalnya puasa. La qablahu wala indahu, tidak sebelumnya dan tidak ketika membatalkan puasanya. Jadi ba'dahu, setelahnya. Jadi donga Allahumma lakasumtu terus dengan tambahin donga, tambahan liyam nimane. Jenengan ucapkan, panjatkan setelah berbuka. Dan alhamdulillah setelah kula mengetahui nopo nggih keterangan ayat niki, kalau sudah mempraktekannya Ramadan wingi, yo anak-anak ayo buka bareng terus langsung mari buka baru mengucapkan Allahumma lakasumtu terus duno liyane nggih kaya sahabat Abdullah bin Amr niku. Jadi ini mungkin gini memang seorang mubalik tidak akan menceritakan ini panjang lebar nih. Semoga wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Padahal keterangan ini kalau tasih membahas waunit tok, watok nih sejauh niki. Dereng sampai iza sa'alaka sak terus. Dereng kalau terang tentang asbabun nuzul. Jadi kita membahas panjang lebar seperti ini tasih membahas watok. Jadi nanggone ayat niki memang ada hubungannya dengan ayat sebelumnya karena tidak mungkin lafaz wa, tidak mungkin kata dan itu bisa berdiri sendiri menjadi kalimat yang pertama. Maka pengenai ayat niki wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, pasti ada hubungan yang sangat erat dengan ayat sebelumnya yaitu membahas tentang puasa. Jadi mejo menangi Ramadan maneh kok enggak perlu Ramadan. Puasa sunnah meneh nggih, puasa sunnah meneh dina Ahad, dina Minggu, puasa Asyura. Ketika berbuka puasa nanti buka terus ndonga bareng ambek keluarga yo aku Allahumma lakasumna wa bika amanna wa ala rizqika aftarna terus ndonga apa sing
karepi ya iso berangkat umroh bareng keluarga, berangkat haji bareng keluarga atau dan yang lain-lain saged dipraktekkan mulai paling tidak Sabtu nggih saged poso Tasyu'a. Poso Tasyu'a. Jadi buka sampai ini buka baru berdoa. Kita masih membahas tentang wahdi mawon. Sekarang yang kita bahas adalah asbabun nuzul. Asbabun nuzul ayat niki ada 4 riwayat. Ada 4 riwayat tentang asbabun nuzul ayat niki, cukup banyak. Teng kitab Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul karangane Syekh Jalaluddin Asyuti. Teng mriki ada 4 riwayat tentang asbabun nuzul ayat niki. Riwayat yang pertama, akhraja Ibnu Jarir wa Ibnu Hatim wa Ibnu Mardawih wa Abu Syekh wa ghairuhu. Meriwayatkan Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Mardawih, Abu Syekh dan yang lain min tariqi an Jarir bin Abdul Hamid an Abdah al-Sajistani an Salti bin Hakim bin Muawiyah bin Haidah an abihi an jaddihi qol. Langsung kula waos. Ja'a A'rabiyyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika itu ada orang Arabi itu orang Arab Bedui, orang Arab desa, orang Arab pelosok. Ja'a A'rabiyyun ila Nabi. Suatu ketika ada orang Badui, orang Arab pelosok, orang Arab desa yang sowan marang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, terus orang Badui niku mang, orang Arab pelosok niku mang matur marang Kanjeng Nabi. Anggut marang Kanjeng Nabi, aqribun rabbuna fanunajihi am ba'idun fanunatihi. Kanjeng Nabi, pangeran niku idek, terus kula niku cukup munajat niku bisik-bisik nggih. Suara pelan itu munajat. Atau Tuhan itu jauh sehingga am ba'idun fanunatihi, atau Tuhan itu jauh sehingga kita menyerunya, memanggilnya dengan suara yang keras. Berteriak, pangane bengok. Jadi suatu ketika ono wong Arab Badui soal marang Kanjeng Nabi, tanglet Kanjeng Nabi, pangeran niku ide sehingga kula namung bisik-bisik mawon, utawa pangeran niku tepi sehingga kula perlu rada bengok titik, atau saya perlu berteriak, fanunati, atau saya perlu menyerunya, bahasa Indonesia. Fasa kataan Kanjeng Nabi, angsal pertanyaan kaya ngeten, fasa kataan Kanjeng Nabi menten, Kanjeng Nabi diam. Jadi Kanjeng Nabi ini ketika ditanya, kalau Kanjeng Nabi belum tahu jawabannya, Kanjeng Nabi itu diam lalu menunggu wahyu. Maka selang beberapa waktu kemudian fa'anzalallahu hadzal ayah. Maka selang beberapa waktu kemudian Allah menurunkan ayat ini, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ini salah satu dasar. Kulo niku ketika kulo ngaji kan hampir 4 tahun nang ini. Saya tidak pernah membuka sesi tanya jawab ketika ngaji. Wis plus gak tahu. Lah ono sing takon kok ae pas cangkungan. Utawa takon lewat HP ae kulo jawab langsung kulo jawab. Kulo jawab lek takon nang HP atau SMBA itu kulo jawab. Utawa kok lek cangkruk yo tak jawab tak ngerti. Lek gak ngerti yo kata jawab mulai bahasa liyane ae. Cuman saya dari dulu ini selalu menghindari sesi tanya jawab ketika matur ngaos. Sebab banyak di antara ustaz, kalau sebut ustaz enggak kalau sebut jenengi. Ini ketika mari ngaji melakukan sesi tanya jawab, ketika gak ngerti, ini jawabannya menurut saya gak apa menurut saya. Jawaban kok menurut saya itu. Sajane nggih iso ae kula setting, engko lek kabeh ngaji, engko lek mari ngaji takono kaya ngene kok tak jawab. Apa meneh kan direkam. Dadi kaya sampeyan eling biyen zaman Pak Harto ana kelom pencapir, eling sampeyan kelom pencapir biyen. Kelom pencapir niku nggih. Itu pertanyaan yang diajukan kepada presiden itu sudah disetting. Jadi presiden wis ngerti pertanyaane, tinggal menjawab saja. Kalau kok iki saged ae kula setting kaya kelom pencapir biyen, tapi kula dudu Pak Harto ya. Iya. Gak perlu disetting, lek gak ngerti, kula hanya berusaha mutolaah ngaji semampu saya semaksimal mungkin, berusaha menyampaikan nang panjenengan semaksimal mungkin sebisa mungkin.
Dene sampean paham alhamdulillah, gak paham ya alhamdulillah. Iki gak kabeh sing kula terangno niki sampean paham kabeh yo kira-kira yo enggak. Ora siji loro mungkin sing gak paham. Tapi apa yang saya sampaikan saya sudah berusaha semampu saya. Dene lek gak iso dipahami iki yo kemampuane wong beda-beda. Tapi saya yakin ana sing paham. Mbok akeh sing paham, akeh sing gak paham ya karo ngono ae. Oke, saya selalu menghindari sesi tanya jawab ketika mantun ngaos. Sebab itu memang lek gak ngerti kok karena egonya, karena kok izin kasih jawab akhirnya jawabnya rodok ngawur menurut saya. Imam Malik, kurang nopo Imam Malik itu. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Itu tinggal di Madinah. Makanya kelompok yang itu nanti tentang juz-juz setunggal ya, ketika kita bahas Al-Fatihah itu kalau sering pernah matur, pernah panjang saja nih coro melok itu saja nih paling enak Imam Malik. Sebab Imam Malik itu salah satu hujahnya itu adalah Ra'yul Ahli Madinah, melihat penduduk Madinah. Saja nih melok Imam Malik itu lebih nopo nggih coro pulo saja nih lebih pas melok Imam Malik saja nih. Sebab Imam Malik itu melihat penduduk Madinah saat itu seperti apa. Saat itu belum jauh beda dengan generasi Kanjeng Nabi. Jadi coro turun temurun belum seberapa jauh, terus kira jauh. Lah, Imam Malik sing ngalimi kaya ngoten, sing dadi kula sampekno niku napa? Pernah suatu ketika niku ditangleti kali wong teko Maroko. Wong teko Maroko niki ngalim. Gampangane yo tokoh kiai nang gone kampunge nang Maroko kono, nang Maghribi istilahnya, nang Maroko. Niku melakukan perjalanan dari Maroko nang gone Madinah. Saiki wae nek numpak pesawat 2 jam 3 jam wis teko. Biyen perjalanan Maroko Madinah itu berbulan-bulan. Barang teko Madinah ketemu Imam Malik, beliau bertanya 40 pertanyaan nang gone Imam Malik. Sing dijawab karo Imam Malik, sing iso dijawab karo Imam Malik mek 8. 32 pertanyaan yang lain Imam Malik jawab la adri, aku gak tahu. Bayangkan Imam Malik. Terus wong Maroko niki sampai matur kaya ngeten Imam Malik. Aku kok mungkin ya nopo Imam Malik balik nang gone kampung kula ditakoni kaumku ya nopo. Apa jawab Imam Malik? Waran Malik gak ngerti. Imam Malik, imam yang sangat ngalim seperti itu, tidak segan, tidak malu untuk mengatakan, untuk menjawab tidak tahu terhadap suatu permasalahan. Wong saliki ditakoni lek gak ngerti menurut saya jawaban kok menurut saya. Jadi ketika Kanjeng Nabi balik nang ayat, ketika Kanjeng Nabi mendapatkan pertanyaan dari Arab Badui ini gimana? Saya kata, Kanjeng Nabi meter. Lalu ketika ayat ini turun, baru ayat ini dikasih tahu kan sebagai jawaban. Sing nomor kali ada 4 riwayat. Sing nomor kali, wa akhraja Abdul Razak anil Hasan qol. Meriwayatkan Abdul Razak dari Al Hasan qol Sa'ala ashabu Rasulillahi an-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam aina rabbuna. Suatu ketika para sahabat Kanjeng Nabi itu bertanya marang Kanjeng Nabi, aina rabbuna? Di mana Tuhan kita? Jadi pokoknya si melok ngaji iki bisa Rabu meneh insyaallah nggih boten ono rencana prei pokoke boten ono rencana prei tak mirip prei emang. Oh isu-isu wis biar aku lho. Gak praya tak ngajine lho. Gak praya tak ngajine. Boten enten prei. Pokoke boten enten prei. Bayang ket Syawal sampai Muharram gak prei plus lho. Kok gak keren ngajine. Ket Syawal sampai Muharram iki gak prei plus. Nah, balik nang ayat. Suatu ketika Kanjeng Nabi itu ditanya oleh sahabatnya, aina rabbuna? Di mana Tuhan kita? Jadi sing melok ngaji niki karena keterangannya cukup luas, lek iso men niku tetap melok ngaji. Sebab ono keterangan kok iso sih sahabat bertanya seperti ini. Duka nang keterangan selanjutnya apa 2 lagi? Enggak, buat kula boten seberapa. Ini menjadi 2 kali pertemuan atau 3 kali pertemuan?
Ini malah bahas uang mawon sejauh niki. Asbabun nuzul yang kedua, balik keterangan. Ada beberapa sahabat yang bertanya, aina rabbuna, di mana Tuhan kita? Fa anzalallahu hadzal ayah. Maka kemudian Allah menurunkan ayat niki. Tapi ini dikatakan mursalun, hadis ini mursal walahu turukun ukhra, tapi mempunyai jalur riwayat yang lain. Hadis mursal itu apa? Sing dimaksud al hadis allazi la yarwihi at-tabi'iyyu anin nabi sallallahu alaihi wasallam dzuna dzikri syuhadi allazi sami'ahu minhu. Hadis niki mursal, sing dimaksud mursal niku yang meriwayatkan itu seorang tabi'in, allazi yarwihi at-tabi'i anin nabi, dari kanjeng nabi, dzuna dzikri syuhadi, tidak menyebutkan nama sahabat. Allazi sami'ahu minhu, yang mana sahabat itu mendengar dari kanjeng Nabi. Jadi hadis riwayat yang kedua ini mursal, tapi diriwayatkan ada di lewat jalur walahu turukul ukhra, mempunyai jalur riwayat yang lain. Jadi sing nomor kali ada seorang sahabat yang bertanya, ada beberapa sahabat yang bertanya, aina rabbuna, di mana Tuhan kita? Lalu Allah menurunkan ayat ini pun. Riwayat yang ketiga, wa akhraja Ibnu Asakir an Ali qaul. Ibnu Asakir meriwayatkan dari Ali. Qaul, Ali berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi dawuh, la tu'jizu anid du'ai. Fa innallaha anzala alayya ud'uni astajib lakum. Kanjeng Nabi nanti matur, nggih. La tu'jizu anid du'ai, jangan kalian lemah dalam berdoa. Ojo lemah dalam berdoa. Kenapa? Fa innallaha anzala alayya ud'uni astajib lakum. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala itu sudah menurunkan ayat kepadaku, yaitu surah Ghafir, atau dikatakan surah Al-Mu'min, bukan Al-Mu'minun, surah Ghafir ayat swidak. Surah Ghafir ayat swidak niku dikatakan ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku niscaya akan aku kabulkan bagi kalian. Faqala rajulun, kemudian ada salah seorang laki-laki sahabat bertanya, ya Rasulullah, Rabbuna yasma'u ad-du'a am kaifa dzalik? Wahai Rasul, apakah Tuhan kita mendengar doa kita atau bagaimana? Fa'anjalallahu hadzal ayah, maka Allah menurunkan ayat ini. Itu riwayat yang ketiga. Riwayat yang keempat, wa akhraja Ibnu Abi Jarir an Atha an Abi Rabah annahu ballaghahu lamma nazalat wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Riwayat yang keempat dari Ibnu Jarir dari Atha bin Abi Rabah, sesungguhnya telah sampai kepadanya ketika ayat swidak surah Ghafir nikmang turun, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Qalu, mereka berkata, la na'lamu ayya sa'atin nad'u. Ketika ayat swidak surah Ghafir itu turun, ada seorang sahabat yang berkata, la na'lamu ayya sa'atin nad'u, kita tidak tahu kapan waktu yang tepat untuk berdoa. Fanazalat hadzal ayah, maka kemudian turunlah ayat ini. Jadi ada 4 riwayat tentang asbabun nuzul ayat ini. Menurut saya, ini menurut saya, gak apa-apa ini. Terlepas benar atau tidaknya kalau mboten semurah, tapi mungkin menurut saya, menurut saya mungkin asbabun nuzul sing ana 4 nanggone ayat niki. Nggih, asbabun nuzul kan enten 4. Mungkin ini menjadi salah satu inspirasi seorang Gusmus, Kiai Haji Mustafa Bisri, putra dari pengarang tafsir Al-Ibris niki, Kiai Bisri Mustafa, itu mengarang sebuah puisi yang berjudul Kau Ini Bagaimana atau Aku Harus Bagaimana pada tahun 1987. Mungkin. Nah, kalau ini kan buatan nopo-nopo ya mungkin. Kalau mangan-mangan baca asbabun nuzul ayat niki terus tiba-tiba teringat puisinya Gusmus yang berjudul memang Kau Ini Bagaimana atau Aku Harus Bagaimana.
Mungkin beliau Gusmus itu terinspirasi dengan asbabun nuzul ayat niki sing ono papat niku. Nopo? Salah satu lirik di dalam puisinya Gusmus niku mang, nggih, sing judulnya niku mang, itu ada kata-kata seperti ini. Kau bilang Tuhan sangat dekat, kau sendiri memanggil-manggilnya dengan pengaras suara setiap saat. Jadi mungkin salah satu inspirasi Gusmus menulis puisi ini adalah asbabun nuzul ayat ini. Jadi sebagai penutup pengajian malam ini, mboten enten salah kalau mau coba puisi karangan Gusmus. Kan kalau salah juga. Mungkin inspirasinya juga dari ayat ini, dari asbabun nuzul ayat ini. Gusmus niki nggih putrane, salah satu putrane sing ngarang kitab Al-Ibris niki. Beliau ketika tahun 1987 mengarang puisi yang berjudul Kau ini bagaimana atau aku harus bagaimana. Kau ini bagaimana? Kau bilang aku merdeka, kau memilihkan untukku segalanya. Kau suruh aku berpikir kau tuduh aku kafir. Aku harus bagaimana? Kau bilang bergeraklah, aku bergerak, kau curigai. Kau bilang jangan banyak tingkah, aku diam saja, kau waspadai. Kau ini bagaimana? Kau suruh aku memegang prinsip, kau tuduh aku kaku. Kau suruh aku toleran, kau bilang aku pelin-pelan. Aku harus bagaimana? Kau suruh maju, aku maju, kau selimpung kakiku. Kau suruh aku bekerja, kau ganggu aku. Kau ini bagaimana? Kau suruh aku takwa, khutbah keagamaanku membuatmu sakit jiwa. Kau suruh aku mengikutimu, langkahmu tak jelas arahnya. Aku harus bagaimana? Kau suruh menghormati hukum, kebijaksanaanmu menyelebelikannya. Kau suruh berdisiplin, kau menyentuhkan yang lain. Kau ini bagaimana? Kau bilang Tuhan sangat dekat, kau sendiri memanggil-manggilnya dengan pengaras suara setiap saat. Kau bilang kau suka damai, kau ajak aku setiap hari bertikai. Aku harus bagaimana? Kau suruh membangun, kau merusakkannya. Kau suruh menabung, kau menghabiskannya. Kau ini bagaimana? Kau suruh aku menggarap sawahku kau tanami rumah-rumah. Kau bilang aku harus punya rumah, kau meratakannya dengan tanah. Aku harus bagaimana? Kau larang berjudi, permainan spekulasimu menjadi-jadi. Kau suruh bertanggung jawab, kau sendiri terus berucap Allahu a'lam bishawab. Kau ini bagaimana? Kau suruh aku jujur, kau tipu aku. Kau suruh aku sabar, kau injak tengkukku. Aku harus bagaimana? Kau suruh memilihmu sebagai wakilku, sudah kupilih kau bertindak sendiri semaumu. Kau bilang kau selalu memikirkanku, aku sabar saja, kau merasa terganggu. Kau ini bagaimana? Kau bilang bicaralah, aku bicara, kau bilang aku ceriwis. Kau bilang jangan banyak bicara, aku bungkam, kau tuduh aku apatis. Aku harus bagaimana? Kau bilang kritiklah, aku kritik, kau marah. Kau bilang carikan alternatif, aku kasih alternatif, kau bilang jangan mendikte saja. Kau ini bagaimana? Aku bilang terserah kau tidak mau. Aku bilang terserah kita, kau tak suka. Aku bilang terserah aku, kau mengangkat makiku. Kau ini bagaimana? Atau aku harus bagaimana? 1987 Gusmus. Mungkin Gusmus terinspirasi dengan ayat asbabun nuzul ayat ini sehingga terciptalah puisi itu. Mugi-mugi dadi keterangan manfaat kangge doa. Kula suwun doae sing mantun dugi haji dumateng Abah Haji. Jeneng sampeyan iso apa Mas? Oh celokane kok gak enak ngono. Ya coba Muhammad Ali. Abah Haji Muhammad Ali kula suwun dongane tasih nembe datang haji. Monggo. Oh, oke. Saparing asma? Muhammad Nur Hasan. Nggih. Monggo camat kula suwuni doaken.
ووجهك استغفرك وأقول لك بنعمتك علي بتكليف فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها حج بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك محمد عليه أفضل الصلاة والسلام في صحة وعافية وبلوغ الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل حجنا حجا مبرورا وعمرتنا عمرة مبرورا وسيدنا سيد مسرورا وذنبنا ذنبا مغفورا وعملا صالحا مقبولا وتجارتنا تجارة لا تبور يا عالم ما في الصدور أخرجنا يا الله من ظلمة له. اللهم يسر لنا أجرهم وأمتنا وغير جد ولا مسألة مع السلامة والبركة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا سهل أمورنا وحسن مقاصدنا وبلغنا إليك يا الله يا رحمن يا رحيم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Kangge tambahan enten informasi pilih salah satu jamaah ngaos mriki kang paring asma Muhammad Nur Ahsan. Nur Ahsan nggih. Sing tasik enem niki nggih. Nggih. 37. Nek ada pinten niki? Dua setengah. Kalau semerap buatan semerap lek mriki jamaah mriki nggih. Kalau semerap lek beliau tasik relatif tasik 6 nggih Muhammad Nur Ahsan. Nggih kita kirim doa dumateng beliaunya Muhammad Nur Ahsan ingkang sampun mendahului kita. Tasik usianya sangat masih muda, tasik umur 37. Khususan ila Bapak Muhammad Ahmad Nur Ahsan lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun lahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun lahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun lahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Afdal zikri la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha
ilaha illallah, la 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 ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin 'adada ma wasi'ahu ilmullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin 'adada ma wasi'ahu ilmullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin 'adada ma wasi'ahu ilmullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin 'adada ma wasi'ahu ilmullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله عدد ما خلق الله، سبحان الله عدد ما خلق الله، سبحان الله عدد ما خلق الله. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Bismillah Ahmad Nur Ahsan Lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala min syaratil Fatihah, min syaratil Ikhlas, al-Adhikar, al-Hitam, masyarah, wa ilal Qawdatin, wa min halal min jaman, min syaril Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Awsil sawab ma qaranahu kullahu khusran ila al-marhum Ahmad Nur Ahsan. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa majal qabrahu rawdatan min riyadil jinan, wa la tajal qabrahu hufratan min hufarin niran. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wan ni'mata wa syafa'ata lahu. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu ala Muhammad wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.